ini sebelumnya untuk penyampaian minggu Jumat depan ini kan hari raya ini. Jelas tawakuf dulu ya untuk gitu. Oh, ini sudah nanti kita sampaikan ke misalnya Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti Senin nanti mulai. Jumat Sabtu minggu libur. Jumat Sabtu. Nggih, disepakati berarti Jumat, Sabtu, Ahad nggih, libur. Sabtu, Ahad. Untuk masalah amalan ini kan nanti yang utama itu tarwiyah sama arafah itu. Tarwiyah itu kalau lebarannya hari Jumat berarti tarwiyahnya itu hari Rabu tanggal 8, Kemisnya itu hari arafah. Nanti subuh hari Kemis, setelah sholat subuh hari Kemis itu sudah disunahkan untuk takbir bagi imam ataupun bagi 9 Dzulhijjah. Kemis besok ini, Kemis besok setelah sholat subuh habis salam itu sudah disunahkan takbir. Cuman khusus habis sholat saja. Nanti baik sholat apa saja itu. Arafah sudah. Kemis itu sudah Arafah. Kalau Rebo tarwiyah. 9 Arafah. Subuh 9 Arafah dimulai takbir. Kecuali nanti malam harinya, malam Jumat. Kalau takbir yang di mana saja pakai pengeras pun nggak masalah. Sudah disunahkan pakai pengeras nggak masalah. Kalau di sini biasanya langsung pakai pengeras. Itu sholat apa saja, sholat duha, sholat habis sholat intinya disunahkan untuk takbir. Khusus malam Jumatnya berarti malam 10 Dzulhijjahnya, malam lebarannya itu sunnah secara umum, mulai tenggelam matahari habis maghrib itu sampai imam naik ke mimbar. Nah, berikutnya habis Jumatan berarti mulai habis Jumatan, habis sholat asar itu disunahkan takbir terus sampai hari tasyrik, berarti sampai Senin asar terakhir. Habis asar hari Senin itu terakhir sunnah takbir. Ini kalau ketentuan. Cuman kalau takbir secara umum itu kapan saja itu yang namanya takbir mengagungkan Allah, tidak masalah. Cuman yang ada ketentuan kesunahan untuk forum Idul Adha ini ya tadi itu. Sunnah secara umum dimulai tanggal berapa? 9 Arafah, subuh 9 Arafah sampai asar akhir tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Bagi yang korban disunahkan tidak potong kuku dan tidak potong rambut mulai kemarin tanggal 1 Dzulhijjah itu hari sampai hewannya disembelih. Sampai hewannya disembelih. Ya, semua rambut, semuanya kuku biarkan aja dulu sampai hewannya disembelih. Karena ada jaminan gugurnya dosa itu. Kalau dipotong duluan nanti kukunya dipotong duluan nggak dapat jaminan gugurnya dosa. Memang secara asli sunnah dipotong kalau hari-hari tertentu kan. Ya, cuman untuk forum Idul Adha ini tidak sunahkan. Memang seperti itu. Jadi hukum itu kadang-kadang diperintahkan, kadang-kadang di waktu tempat justru dilarang. Seperti pakai kopiah, pakai tutup kepala, mungkin kalau haji kan justru dilarang. Kalau pakai malah kena denda. Ini supaya menunjukkan bahwa kita mengamalkan agama ini betul-betul karena perintah, ya, bukan karena nafsu. Diperintah pakai ya pakai.
Secara umum pakai minyak wangi disunahkan, tapi ketika haji tidak boleh. Kalau pakai malah kena denda. Tingkatannya sampai haram. Gitu. Yeah. Iya, habis Jumatan pun takbir terlebih dahulu, kemudian baru zikir. Takbir dulu, baru zikir. Supaya sholat apa saja, bahkan sholat jenazah pun setelah sholat jenazah disunahkan takbir. Dalam forum mulai 9 Dzulhijjah itu sampai 13 Dzulhijjah asar itu. Qobliyah Ba'diyah juga sama juga. Tidak masalah. Jadi memang dulu itu ada hadis, memang ada hadisnya kalau sudah sholat sudah paginya Idul Adha, maka siangnya nggak perlu Jumatan lagi. Tapi untuk madhab kita tetap, karena itu dulu bagi orang-orang yang jauh yang nggak bisa terjangkau untuk kembali lagi. Jadi hadis itu dikhususkan untuk orang-orang yang, karena dulu di Mekah itu cuma masjidnya satu tok, Madinah itu juga masjidnya satunya Kuba, satunya Nabawi, itu nggak ada masjid-masjid lain, sehingga orang-orang yang jauh itu kalau pagi sudah Idul Adha pulang nanti kembali lagi untuk Jumatan sudah nggak cukup waktunya, sehingga nggak perlu lagi. Cuman kalau sekarang kan masjid 5 menit sudah sampai, 10 menit sampai, di ilatnya, alasannya itu sudah nggak ada sekarang itu. Kita kembali ke permasalahan tadi. Tadi sudah perkara-perkara yang mewajibkan mandi ada 6, 3 laki-laki dan wanita, yang 3 khusus untuk wanita. Sekarang fardu mandi. Sebagaimana dalam wudu ada fardu wudu, dalam mandi juga ada fardu mandi. Halaman 37. Halaman 37. Hal-hal yang wajib dikerjakan dalam mandi. Wa faraidul ghusli salah satu asya aniyat wa izalatun najasah in kanat ala badanihi wa isalul ma'i ila jami'i syari wal basarati. Wajibnya mandi ada 3. Yang pertama, fardunya mandi ada 3. Yang pertama niat. Dua niat. Nah ini kalau dalam wudhu bentuk niatnya ada berapa dulu itu? 4 atau 5 itu? 5 ya, 5 macam. Niat wudhu, niat menunaikan fardu wudhu, niat menghilangkan hadas, niat. Nah untuk mandi ini bentuk niatnya yang pertama niat menghilangkan janabat. Ya. Niat mandi menghilangkan janabat. Gitu aja. Atau niat mandi junub istilahnya gitu. Niat mandi junub ini sudah termasuk. Niat menghilangkan hadas besar. Ya nomor 2. Niat menghilangkan hadas besar. Lah untuk kalau hadas kecil wudu itu niat menghilangkan hadas tok sudah cukup, tidak perlu dikasih kecil, sudah cukup. Tapi kalau untuk hadas besar harus disebut niat menghilangkan hadas besar, besarnya harus disebut. Tidak cukup hanya niat menghilangkan hadas tok. Berbeda dengan wudu kemarin, cukup hanya sekedar niat menghilangkan hadas tok. Ya. Untuk head dan nipas nanti tinggal niat menghilangkan hadas nipas. Bagi yang head atau nipas, niat menghilangkan hadas head atau hadas nipas. Ini nomor 3 lah, dibuat nomor 3 aja. Ini khusus yang head dan nipas. Niat menghilangkan hadas head ataupun hadas nipas.
Seandainya pakai niat menghilangkan janabat, ya untuk haid dan nifas ini tidak bisa karena dia bukan junub kan, hitungannya haid dan nifas tersendiri. Kemudian masalah niat ini diucapkan ketika awal pertama membasuh, entah di anggota bagian mana saja ya. Kalau mau kaki langsung dibasuh secara umum, nanti pokoknya membasuh mana saja kemudian diniati itu sudah sah. Dan dalam mandi junub ini tidak harus langsung selesai, bisa kredit sebagaimana dalam wudhu ya. Jadi misalnya bangun jam 1, kepala dulu disiram, tidur lagi, yang penting diniati. Nanti bangun berikutnya baru badannya, supaya nggak ketahuan misalnya lah mensiasati. Dan nanti kalau yang awal sudah diniati, yang berikutnya tidak perlu niat ya, tidak perlu niat ya. Bisa ya, boleh kepala dulu, tangan dulu, kaki dulu. Cuma nanti kalau mau sholat ya harus disempurnakan, jangan masih punya utang sudah sholat, diselesaikan dulu baru boleh sholat. Maksudnya anggota yang sudah dibasuh itu sudah sah, tapi yang belum dibasuh ya belum. Ketika mau sholat harus diselesaikan, dituntaskan subuhnya itu. Kemudian yang kedua, membersihkan badan dari najis. Ini fardu yang harus dikerjakan sebelum mandi, dicek dulu. Jadi seandainya sebelum mandi itu 1-2 dulu dibersihkan dulu, jangan nyiram apa cebok terus diniati mandi. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan sah, tapi ada yang mengatakan tidak sah. Diselesaikan dulu ceboknya, baru nyiram ulang dengan niat mandi ya. Walaupun ada juga ulama yang membolehkan plus cebok itu diniati mandi sekalian, sudah ada yang mengatakan sah ya. Tapi yang utama ya diselesaikan terlebih dahulu, diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Ini semua rambut harus terkena, semua kulit juga harus terkena. Kecuali kalau rambut-rambut yang ikal dengan tersendirinya, seperti misalnya rambut orang-orang timur yang blungker-blungker itu, kalau terkena air atasnya nggak sampai meresap. Kalau seandainya mau meresap harus diusok-usok itu. Nah ini bagi mereka dimaafkan, sehingga yang penting atasnya saja sudah tersiram, nggak perlu rambutnya ditarik-tarik gitu. Karena kalau rambut-rambut yang ikal-ikal mungker-mungker itu biasanya cuma sampai atasnya tok kan. Kecuali kalau ikalnya dibuat-buat. Kalau ikalnya keritingnya itu dibuat-buat, tidak dengan sendirinya, itu nanti harus sampai ke kulit kepala. Ya. Kadang-kadang wanita biasanya buat rambut dibungker-bungkerkan gitu. Masalah mewarnai itu tidak membatalkan wudhu, cuman permasalahannya menyebabkan sah apa tidak wudhunya ya. Semir untuk warna kalau hitam haram,
Kalau selain hitam ini diperinci, selain warna hitam diperinci, itu sifatnya melapisi atau melunturkan warna atau mematikan, melunturkan atau mematikan. Nah, kalau sifatnya itu melapisi, semir-semir yang sifatnya melapisi, maka itu tidak sah untuk mandi ataupun tidak sah untuk wudhu, ya. Harus dihilangkan kalau sifatnya melapisi. Tapi kalau sifatnya mematikan, mematikan warna sehingga berubah warnanya jadi kuning, bukan melapisi, maka ini boleh. Itu kalau sudah ada ubahnya disunahkan. Tuntutan sunnah itu kalau sudah ada ubahnya itu malah diwarnai kuning atau merah, itu memang ada tuntutan sunnah. Tapi yang memakai jenis yang tidak melapisi, yang mematikan atau melunturkan warna rambut itu. Hidung kalau di dalam tidak wajib, kalau yang keluar area dari hidung itu ya wajib dibasuh juga. Bulu-bulu semuanya, kemudian lubang-lubang yang tampak dari luar wajib dibasuh, tapi kalau yang tidak tampak dari luar tidak wajib dibasuh, seperti telinga, kemudian apakah harus mulut, hidung apakah harus dimasukkan sampai dalam, tidak wajib. Jadi ketika mandi yang wajib diratai air, yang harus kena air adalah yang anggota yang tampak saja. Nah, untuk selangkangan ini wajib dibasuh di anggota yang tampak ketika kita jongkok, ya. Jadi setidaknya ini kalau mandi wajib itu ada jongkoknya, supaya anggota-anggota yang mungkin ketika berdiri nggak kelihatan, itu biasanya kadang-kadang ketika jongkok kelihatan lah. Yang wajib, termasuk wajib itu pokoknya seluruh anggota yang ketika jongkok kelihatan. Nah, ini wajib dibasuh, wajib dibasuh. Ya, nanti sunah-sunahnya ada. Ini fardunya dulu. Yang pertama niat, yang kedua membersihkan badan dari najis, cek dulu najisnya ada apa tidak. Kemudian meratakan air ke seluruh rambut dan kulit dengan sistem dibasuh, ya. Untuk mandi ini sistemnya dibasuh sebagaimana dalam wudhu. Berarti tidak cukup sekedar diusap, ya. Walaupun musim dingin nanti diusap, ini harus dibasuh, ya. Musim dingin ya pakai air hangat lah, pakai air hangat, harus mengalir, statusnya mengalir. Ini fardu mandi. Sekarang sunah-sunah mandi halaman 40. Halaman 40 itu ada hal-hal yang disunahkan ketika mandi ada 5. Wa sunanuhu khamsatu asya. Sunah-sunah mandi ada 5. Yang pertama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita posisinya mandinya di kamar mandi, Bismillahnya dalam hati, ya. Kalau kita posisinya mandi plus di situ WC, ada WC-nya, itu baca Bismillahnya dalam hati. Tapi kalau murni kamar mandi, tidak masalah, kita baca Bismillah, ya. Kemudian yang kedua, wudhu sebelum mandi. Ini penting sekali, ini masalah wudhu dalam kondisi jinabat, ya. Termasuk harus senantiasa dijaga, jangan sampai, terutama berkaitan dengan makan dan minum dalam kondisi jinabat, ini hendaknya dihindari, ya. Kalau seandainya terpaksa
disunahkan wudhu, bukan sekedar cuci tangan, wudhu, karena itu akan menurunkan rohaniah kita. Makan minum dalam keadaan jinabat dan tidak punya wudhu, ini nanti akan menurunkan rohaniah kita, sehingga ibadah jadi males, tidur sholat jadi males. Di antaranya mungkin itu, makan minum dalam kondisi jinabat yang tidak punya wudhu, ya. Kerohanian kita sama, jinabat dan junub sama. Kalau sudah mandi, jangan hadas kecil, hadas besar aja hilang kan. Sehingga nanti seandainya orang itu mandi jinabat dan dalam forum mandinya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, nanti nggak usah wudhu lagi, sudah cukup, karena hadas besar aja hilang, apalagi hadas kecil, ya. Kalau kita mandi jinabat, mungkin dengan mandi di kolam, selagi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, diantaranya memegang kemaluan, itu nanti dengan hadas besar aja hilang, apalagi hadas kecil. Jadi nggak usah wudhu lagi, tidak masalah. Iya. Kan syaratnya wudhu diantaranya harus bersih dulu dari najisnya dibersihkan. Lah, niatnya wudhu bagaimana ini? Sedangkan kalau untuk menghilangkan hadas kecil, kalau seandainya dia juga plus punya hadas kecil, maka ya niatnya untuk menghilangkan hadas kecil wudhunya, wudhu sunnah mandinya itu. Tapi kalau dia tidak punya hadas kecil, misalnya dia jinabatnya itu dalam keadaan tidur duduk, punya wudhu tidur duduk kemudian junub, berarti kan dia punya hadas besar saja kan, hadas kecilnya kan nggak batal. Nah itu nanti niatnya wudhu sunnah mandi, niat wudhu sunnah mandi. Tapi kalau plus punya hadas kecil, niatnya ya niat menghilangkan hadas kecil, niat sebagaimana niat wudhu. Kemudian yang ketiga, menggosokkan tangan ke seluruh badan yang bisa dijangkau. Nah, sunnah untuk menggosok-gosok anggota badan yang bisa dijangkau oleh tangan. Kemudian yang keempat, berturut-turut secara langsung. Nah, sehingga tadi kalau kredit boleh, cuman tidak mendapatkan sunnah. Sunnahnya sekali mandi langsung selesai, seluruh anggota badan terbasuh. Cuman seandainya kredit pun seperti tadi tidak masalah. Kemudian yang kelima, mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan. Jadi urutan yang dibasuh pertama itu kepala terlebih dahulu, kepala dulu, kemudian baru sebelah kanan, kemudian baru sebelah kiri. Urutan mandi jinabat, kepala dulu, kemudian sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Kepala terlebih dahulu disiram, kemudian sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Urutan mandi. Kalau masalah secara umum terserah anggota mana saja, cuman secara sunnahnya yang pertama kali kepala terlebih dahulu, kemudian sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Adapun niatnya kan di mana anggota yang dibasuh pertama kali. Seandainya kalau sunnahnya itu kepala, berarti ya ketika basuh kepala diniati mandi. Seandainya kaki dulu, ya nggak masalah, cuman nggak dapat sunnah urutan kepala terlebih dahulu. Itu.
Itu mandi jinabat atau mandi secara umum? Ya mungkin mandi secara umum. Cuman kalau untuk urutan mandi jinabat, jadi kepala terlebih dahulu, kemudian sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, gitu. Itu mandi sebelum subuh atau masuk sunah? Mandi sebelum subuh. Kalau mandi sebelum subuh itu dari kesehatan, cuma yang ada kesunahan itu untuk khusus malam bulan Ramadan, itu setiap malam disunahkan untuk mandi mulai habis maghrib, tapi hitungannya mulai habis maghrib sampai sebelum subuh ya. Untuk khusus malam Ramadan ini mandi secara umum ya, bukan mandi jinabat. Termasuk sunnah mandi. Ya. Jadi termasuk nanti di sini ada mandi sunnah atau mandi yang disunahkan, tempat-tempat mandi sunnah diantaranya setiap malam Ramadan mulai habis maghrib sampai sebelum subuh, itu pokoknya diantara itu disunahkan ada mandinya. Jadi yang nomor 4 kenapa? Berturut-turut secara langsung, maksudnya itu satu forum mandi langsung selesai semua, sehingga berturut-turut itu hukumnya sunnah. Makanya kalau kredit tidak masalah, bukan tidak, cuman nggak dapat sunnah berturut-turut, maksudnya sah saja. Jam 1 bangun kepala dulu, tidur lagi, tapi jangan imbuh lagi, nanti imbuh lagi harus mulai lagi dari awal lagi. Kalau imbuh ya dari awal lagi, maksudnya kreditnya ya. Ya, nanti saya cek masalah yang apa mandi secara umum itu, memang ada hadisnya, mandi yang disiram kakinya terlebih dahulu. Sekarang mandi yang disunahkan, halaman 41. Wal ihtisalat al-masnunah sab'ata asra ghuslan, ada 17 tempat mandi yang disunahkan. Yang pertama ghusl Jumat, mandi untuk sholat Jumat. Kalau untuk mandi sholat Jumat ini bagi khusus yang mau hadir Jumatan, baik siapa saja, baik itu wanita atau anak kecil, maksudnya yang tidak wajib Jumatan pun, kalau mau hadir Jumatan disunahkan untuk mandi. Waktunya mulai terbitnya fajar subuh itu sampai Jumatan, sampai tergelincirnya matahari, sampai forum Jumatan. Disunahkan lah mandinya sebagaimana mandi orang junub, jadi sempurna ya. Mandi Jumat itu mandinya seperti mandi orang junub sehingga sempurna. Mulai terbitnya fajar subuh sampai tergelincir matahari, ataupun sampai Jumatan lah, malam Jumat lagi. Mulai terbitnya fajar. Kalau mulai tengah malam itu untuk hari raya ya. Kalau untuk hari raya Idul Adha atau Idul Fitri nanti disunahkannya tengah malam, jam 12 malam ke atas itu sudah disunahkan mandi kalau untuk hari raya. Tapi kalau untuk sholat Jumat sunahnya mulai terbitnya fajar alias subuh.
Bahkan seandainya plus-plus, ya mandi junub, ya mandi hari Jumat, misalnya malam Jumat, plus-plus, diniatkan plus mandi Jumat, ya plus mandi junub, ini bisa mendapatkan pahala sunnah mandi. Cuman yang afdol untuk mandi Jumat, ini ketika mau berangkat. Ya, yang afdol ketika mau berangkat, karena kalau mandinya pagi, berangkatnya jam 11, ya sudah keringetan lagi kan gitu. Cuman sudah mendapatkan sunnah mandi Jumat. Kemudian yang kedua, mandi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha seperti tadi. Kalau untuk Idul Fitri, Idul Adha ini bagi siapa saja, walaupun tidak sholat Id, tidak hadir sholat Id, disunahkan mandi. Walaupun di rumah, ibu-ibu, anak-anak, mbak-mbak yang tidak ikut sholat Id di masjid, di rumah pun ini disunahkan untuk mandi untuk hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Mulainya seperti tadi, mulai tengah malam, separuh malam, jadi jam 12 malam ke atas, itu mandi diniatkan sunnah hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, berarti malam Jumat besok ya. Malam Jumat setelah jam 12 malam ke atas, itu diniatkan plus untuk mandi Idul Adha, sudah mendapatkan kesunahan. Kemudian mandi hendak sholat istisqa, sholat minta hujan, ini belum pernah dipraktekkan di sini mungkin. Nanti ada babnya. Mungkin ini untuk daerah-daerah yang kemaraunya panjang, yang sudah nggak ada air sama sekali, itu nanti ada tertib namanya sholat istisqa, sholat minta hujan. Yang keempat, mandi hendak sholat gerhana bulan. Kalau kita mau sholat gerhana bulan disunahkan mandi. Yang kelima, gerhana matahari. Kalau mau sholat gerhana matahari juga disunahkan untuk mandi. Gerhana bulan itu di sana. 4 gerhana bulan, 5 gerhana matahari. Yang keenam, memandikan mayat. Ini dalam masalah pengurusan jenazah, yang disunahkan mandi hanya orang yang memandikan mayat. Adapun pengiring dan sebagainya itu sunahnya wudhu, tidak sunah mandi, sunahnya wudhu. Ya. Ya. Jadi yang disunahkan mandi hanya setelah memandikan, orang-orang yang memandikan mayat itu disunahkan untuk mandi juga setelahnya. Ya, setelah memandikan mayat disunahkan untuk mandi. Tapi kalau para pentakziah itu sunahnya wudhu, tidak mandi, sunahnya wudhu. Kemudian yang ketujuh, mandi bagi orang yang baru masuk Islam. Ini sunnah. Sunnah ini kecuali kalau sebelum masuk Islam dia melakukan hal-hal yang mewajibkan mandi, seperti junub ataupun kumpul dengan istri, maka nanti ketika masuk Islam wajib mandi. Jadi sunnah bagi orang yang masuk Islam, baru masuk Islam mau mandi, kalau sebelum Islam tidak melakukan hal-hal yang mewajibkan mandi. Tapi kalau ketika sebelum Islam ada hal-hal yang mewajibkan mandi, termasuk kumpul dengan istri ataupun keluar mani, maka nanti ketika masuk Islam wajib mandi. Mandinya bukan karena masuk Islamnya, tapi karena junubnya dulu. Junubnya dulu. Yang kedelapan, mandi setelah sembuh dari penyakit gila. Yang kesembilan, mandi setelah sadar dari pingsan. Pingsan, ayan, sunah mandi. 10, mandi akan melakukan ihram. Ketika kita mau ihram, haji atau umroh, disunahkan mandi. 11, mandi akan masuk kota Mekah. Nah, ini khusus orang-orang yang haji. Kemudian mandi wukuf di padang Arafah. Ini untuk khusus mulai dari 10 sampai 16, 17. Ini untuk orang-orang yang ihram haji. Secara global ini, cuman ada tempat-tempat lain yang disunahkan lagi untuk mandi.
Ya. Dalam kitab yang lebih panjang keterangannya, ini ada letak-letak sunnah mandi. Di antaranya ketika berubah bau badan, ya. Ketika berubah bau badan, ini. Kemudian setelah bekam, sunnah mandi, ya. Ketika bau badan, walil hijamah, setelah bekam, sunnah mandi, ya. Walikosis sarib, setelah potong kumis. Nah, setelah, jadi setidaknya kalau mau mandi potong kumis sebelum mandi, sehingga nanti mandinya diniatkan sunnah setelah potong kumis. Jangan mandi dulu baru potong kumis, nanti mandi lagi, disunahkan mandi. Ya berarti pokoknya setelah itu harus dibasuh lagi gitu. Nah, dapat sunnahnya. Kemudian potong bulu kemaluan. Ya. Kemudian balik dengan umur. Anak-anak yang umur 15 tahun yang belum ihtilam, kan anak laki-laki itu baliknya bisa dengan junub, bisa dengan umur. Kalau seandainya sudah junub ya tanpa melihat umur sudah balik. Ataupun dengan umur. Kalau dengan umur itu kalau sebelumnya tidak junub, umur 15 tahun, anak-anak kita umur kalau sudah masuk pas ulang tahun yang ke-15 maka disunahkan mandi karena masuk balik, sunnah tapi ya. Tapi kalau masuk baliknya karena junub kan nanti sudah terkena hukum wajib karena junub itu. Ya, semua mandi sama seperti ihtilam, seperti mandi besar. Disunahkan. Walikosis sarib wahal kil'anah. Kemudian tadi likulli lailatin min Ramadan, setiap malam bulan Ramadan. Ini disunahkan untuk setiap malam. Dihitung malam tuh mulai tenggelamnya matahari sampai fajar. Mulai tenggelamnya matahari habis maghrib mandi sampai setiap malam. Ya. Tapi kalau plus malam hari juga ada masalah diniati. Tapi kemudian ketika bau badan, berarti sebelum cukur mandi kan sunnah. Kalau diniati seperti itu nanti dapat sunnah. Makanya sebenarnya mandi mubah, mandi yang sekedar mandi itu kalau nggak ada niat. Tapi kalau diniati supaya untuk menghilangkan bau badan supaya tidak mengganggu orang, nanti jadinya nggak ada mandi mubah. Semuanya jadi terhitung mandi sunnah terus. Nah begitu. Kalau untuk kesehatan bau badan itu. Kalau untuk kesehatan nggak ada ketentuannya. Jadi ada batasan balik itu kan ada dua, dengan salah satu dua perkara, bisa dengan junub, bisa dengan umur. Kalau junub tanpa melihat umur, tapi kalau umur ya pokoknya selagi belum umur itu belum dikatakan balik. Kalau tidak junub, kalau junub nanti dia terkena batasan junub ini. Kalau umur laki-laki umur 15 tahun, kalau wanita umur 9 tahun.
Wanita umur 9 tahun itu sudah dihitung balik. Kalau masalah batal itu bukan masalah balik atau tidak, masalah menyahwati atau tidak tadi kemarin itu. Menyahwati atau tidak. Kalau untuk masalah sholat, ini wali yang wajib memerintahkan anaknya yang sudah umur 7 tahun. Nah, 7 tahun. Ini anaknya tidak wajib, yang wajib orang tuanya untuk mendidik. Nah, mulai umur 7 tahun itu orang tuanya yang terkena kewajiban untuk mendidik. Tapi kalau anaknya sendiri itu ya nanti ketika balik. Nah, ya 7 tahun itu batas mumayyiz istilahnya. Nah, umur 10 tahun itu boleh memukul anak. Sebenarnya untuk mendidik masalah agama ini diperbolehkan memukul itu tatkala umur 10 tahun. Sudah umur 10 tahun. Umur 10 tahun kok tidak mau mengerjakan sholat atau hal-hal wajib yang lainnya, orang tua punya hak untuk memukul. Ya, wajib untuk memukul anaknya itu, sehingga siapkan cemeti atau di rumah. 15, kalau laki-laki umur 15. Itu kalau sebelum umur 15 enggak junub loh. Tapi kalau sebelum umur 15 itu sudah junub, ya mulai dihitung junubnya itu. Umur 11 tahun juga junub, ya sudah dihitung balik itu. Nah, begitu. Ya, baliknya junubnya dulu pertama kali umur berapa? Kalau seandainya tidak ingat, pakai umur saja berarti. Umur 15. Patokan umur. Kalau lupa pakai patokan umur 15 tahun. Termasuk disunahkan mandi ketika mau kumpul di tempat-tempat kebaikan. Mau dengar bayan, mau sholat, ini kan termasuk kumpul dalam kebaikan. Ya, belum dapat ketentuan karena sunahnya tuntutannya kal ihtilam seperti mandi wajib, hanya sekedar supaya seger gitu aja. Itu nanti jadinya mandi mubah. Maksudnya ya tidak dapat kesunahan ketentuan mandi tadi. Kalau kurang tidur jangan mandi siram kepala, itu aja siram badan. Tapi itu kan intinya kalau mau mendapatkan kesunahan ini, kalau mandi model apa saja kan terserah. Cuman kalau yang mau mendapatkan kesunahan, ya mengikuti kriteria seperti mandi wajib, disiram semuanya. Kemudian ada niat tadi, tidak hanya sekedar mandi, diniati untuk menghilangkan bau badan ataupun mau kumpul di kebaikan. Nah itu nanti baru dapat kesunahan mandi. Makanya sebenarnya mengamalkan agama itu kan ya kehidupan kita 24 jam, cuman dipindah arahnya. Yang tadinya cuma sekedar mandi, sekarang diniati mandinya supaya hilang bau badan, supaya tidak mengganggu teman. Kemudian mau kumpul kebaikan, sehingga yang tadinya mandinya cuma sekedar mandi, sekarang mandinya berpahala. Jadi agama itu tidak merubah kehidupan kita, cuman kehidupan kita diarahkan, niatnya dipindah ke ya kalau mau untuk mendapatkan kesunahan seperti itu. Mau tidak, belum ada ketentuannya. Yang ada setelah kumpul wajib. Kalau
nanti tertib hubungan suami istri kan ada sendiri. Termasuk disunahkan mandi ketika pertama kali turun hujan setelah kemarau, ya. Setelah kemarau panjang kemudian turun hujan pertama kali itu disunahkan hujan-hujanan, disunahkan mandi hujan-hujanan. Iya, mandi fil wadi. Ya. Mandi yang pertama kali hujan. Misalnya sudah 2 bulan nggak hujan, kemudian hujan, nah itu termasuk ada kesunahan untuk mandi di situ. Karena pernah baginda Nabi dan para sahabat ketika sholat istisqa itu kan, sholat minta hujan, dalam bab sholat istisqa setelah kemarau panjang kemudian hujan, nah ini ada perintah untuk mandi. Mandi hujannya itu? Iya. Mandi air hujannya? Iya. Hujan-hujanan, mandi air hujan. Kalau hujan pertama, kalau sudah setiap hari hujan, tapi diniati tadi. Kalau hanya sekedar hujan-hujanan ya, makanya pentingnya ilmu itu kan sebenarnya untuk merubah niatnya itu. Kalau minumnya belum tahu, kalau mandinya disunahkan, kalau minumnya belum. Mungkin kalau dari segi kesehatan ada. Kalau perempuan itu kalau nggak silang air pelan nggak konsumen. Iya. Kita suruh mampu. Cuman ya tidak berpahala, tidak menyakiti orang. Mandi yang untuk menghilangkan bau badan, tidak berpahala, tidak menyakiti orang lain. Namanya itu, namanya tetap dapat pahala, tidak menyakiti orang lain. Ini tetap menghilangkan bau badannya ya. Supaya itu. Mandi-mandi yang tidak sempurna sampai kepala, yang penting kita niati untuk menghilangkan bau badan, nanti terkena fadilah lain, walaupun tidak terhitung dapat kesunahan, tapi terkena idholus surur, membuat orang lain bahagia, tidak terganggu dengan kita. Itu ada kesunahan tersendiri, tapi urusannya bukan karena mandinya, tapi karena tidak menyakiti orang lainnya itu. Makanya walaupun mandi sekedar mandi tidak sampai sempurna pun kita niati untuk supaya tidak mengganggu orang lain. Ini mau kenapa sunnah dan baju kotri sunnah dan debu-debu yang menempel sama yang ngejot ada pulang. Insyaallah pun cekat, Masya Allah. Alhamdulillah satu bab sudah selesai masalah mandi, baik fardunya yang mewajibkan. Ini bukan satu permasalahan lagi, satu bab ini sudah selesai, satu bab ini, bab mandi. Masya Allah. Kalau satu permasalahan 100, kalau satu bab 1000. Mana kuat kita 100.000? 1.000 sunnah satu bab. Boleh, tidak masalah. Itu permasalahannya sebenarnya dalam masalah merontokkan rambut dan memotong kuku bagi orang yang haid. Itu memang hukumnya makruh. Cuman nanti tidak wajib dibasuh itu potongannya, ya. Jadi orang haid atau orang junub, kita sedang junub belum mandi, potong kuku atau potong rambut, hukumnya makruh, tidak sampai tingkatan haram.
Nah itu mungkin ibu-ibu yang head mandi keramas itu kan tentunya mesti akan ada rambut-rambut yang rontok. Nah, jadi ilatnya itu alasannya makruh itu kalau sampai rontok itu. Nah, kalau sampai ada yang rontok rambut kemudian memotong kuku hukumnya makruh memang. Cuman nggak sampai tingkatan haram. Sehingga kalau mandi ya tidak masalah. Tapi kalau headnya sampai 15 hari kemudian nggak keramas itu ya jadi gimbal. Gitu. Begitu? Nah. Jadi permasalahan tadi potong kuku atau potong rambut bagi orang yang head itu, nah arahnya ke situ. Karena mandi itu mesti kan ada rambut-rambut yang rontok itu, sehingga dimakruhkan. Cuman kalau nggak sampai merontokkan rambut ya nggak masalah. Ya insyaallah kita akhiri majlis. Ala hadiniyah wa kulinatin suarih al-fatihah. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.